A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dapat dipertemukan dalam pertemuan kedua mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Dimana pada hari ini kita akan kembali belajar. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dan juga mungkin nanti ada tugas yang saya berikan dapat menjadi suatu masukan, juga inspirasi, tambahan pengetahuan bagi kita semua ya. Baik, tanpa panjang mukadimah, mari kita awali. Kemudian basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dan kita mulai perkuliahan kita. Oke, hari ini fokus kita ada beberapa penguatan kembali, yaitu tentang merger dan konsolidasi, kemudian sifat-sifat penggabungan usaha, kisah inspiratif yang akan saya ceritakan, serta konsep mengelola usaha kontemporer. Ini berkaitan dengan teori-teori terbaru dalam proses bagaimana kita mengelola usaha yang sifatnya efektif dan efisien. Seperti itu. Oke, kita mulai. Penggabungan usaha secara teori, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu, atau pertemuan sebelumnya, bahwa penggabungan usaha atau business combination adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan proses operasi perusahaan lain. Jadi, ada beberapa poin penting dalam hal ini, di mana yang harus kita perhatikan bahwa untuk menggabungkan usaha berarti minimal harus ada dua usaha yang berbeda. Atau dua perusahaan yang berbeda, kemudian digabungkan menjadi satu. Jumlah usahanya tidak terbatas, minimal dua, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian tujuannya menyatu itu untuk apa? Itu untuk memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, atau kita coba fokuskan adalah memperoleh kendali atas aktiva. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bertemu langsung enak nih diskusinya, saya bisa nanya langsung kan. Jadi menurut teman-teman, anak-anak akuntan, para mahasiswa-mahasiswi, maksudnya dari kendali atas aktiva itu apa? Teman, karena ini sifatnya video pembelajaran, saya coba paparkan menurut pendapat saya, mungkin nanti teman-teman bisa lengkapi di bagian tugas yang akan kita bahas nanti, atau tugas yang akan teman-teman terima. Jadi, aktiva yang dimiliki oleh suatu usaha di perusahaan A, ketika dia bergabung dengan perusahaan B, apakah itu dalam bentuk merger, konsolidasi, pembelian saham, maka secara otomatis aktiva tersebut akan bisa dikendalikan oleh perusahaan baru yang terbentuk baru ini. Dengan proses penggabungan usaha ini, aktiva awal kita yang mungkin hanya sekitar 500 juta, 600 juta, ditambahkan dengan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan lain bisa menjadi 1 miliar atau lebih, seperti itu. Jadi kita memperoleh kekuatan tambahan untuk mengelola usaha kita dengan penggabungan usaha ini. Dan konsep penggabungan usaha ini bukan suatu hal yang baru atau suatu hal yang buruk, namun suatu hal yang baik. Tapi dengan catatan, ketika kita ingin menggabungkan usaha, kita harus memiliki pertimbangan dan perhitungan. Jangan sampai kita membeli perusahaan lain, karena perusahaan kita merasa kita mampu, tapi kita beli, ternyata perusahaan itu membawa kerugian ataupun mengakibatkan kerugian pada perusahaan kita. Sebagai contoh, ini dalam konteks mahasiswa, kemudian kita yang masih muda-muda, mungkin kita belum bisa masuk kepada ranah untuk membeli perusahaan secara nyata atau secara konteks yang besar, secara makro, tapi kita berbicara dalam konteks mikro saja. Misalnya ada dua orang mahasiswa yang masing-masing itu punya usaha. Satu punya usaha makanan atau minuman, food and beverage kalau istilah untuk yang usaha besarnya. Satu lagi ada usaha untuk bidang yang berbeda atau packaging atau apa gitu kan. Mereka bisa saling bekerja sama. Kita
atau misalnya ada seseorang yang buka usaha, terus dia mau balik kampung nih, nawarin ke kita, "Bang, aku mau balik kampung nih, tolonglah beli usaha saya ini, usaha bakso misalnya. Udah jalan berapa bulan, tolong belilah, saya mau pulang kampung aja, saya nggak mau jualan lagi." Kita sebagai seorang teman atau seseorang yang menilai ini, maka kalau pendapat Bapak yang harus kita perhatikan bahwa kita dalam berbisnis harus membedakan antara teman dengan bisnis. Jangan kita samakan. Kalau teman ya kita sebagai teman wajar berteman dengan siapa saja. Tapi kalau bisnis kita harus punya perhitungan. Maka kalau kita bicara tentang perhitungan, kita harus melihat eh, feedbacknya seperti apa. Misalnya dia minta, "Oke Pak atau Bang, tolong beli usaha bakso saya ini. Saya kasih harga 10 juta. Nanti abang mendapatnya apa aja? Misalnya dapat gerobak, dapat kursi, dapat meja, dapat bahan-bahan untuk bahan-bahan dan alat untuk mengelola baksonya, kemudian dapat spanduk dan seterusnya." Nah, kalau memang dapatnya banyak seperti itu dan menurut kita ini bagus, kemudian marketnya ada, objeknya strategis lokasinya, maka bisa kita putuskan untuk mengambil kesempatan ini. Tapi kalau ternyata yang kita peroleh hanya sekadar gerobak baksonya saja, maka kalau menurut saya kita harus mempertimbangkan kembali. Jangan sampai karena hanya bersifat emosional, kita ingin membantu sahabat kita, saudara kita mengeluarkan uang yang cukup besar, namun tidak memperoleh hasil yang maksimal seperti itu. Jadi salah satu pesan yang saya ceritakan di sini adalah dalam berbisnis atau berurusan berkaitan dengan uang, kita harus bisa menilai secara proporsional yang manakah yang merupakan memang murni untuk kegiatan bisnis dan yang manakah yang memang kegiatan dengan teman. Jangan sampai kita campur adukan. Begitu juga dalam mengelola keuangan, sebagai pengusaha kita harus membedakan mana yang merupakan dompet pribadi dan yang mana merupakan dompet dari usaha. Jangan sampai kita terlalu sering menggunakan dompet pribadi kita untuk menalangi kegiatan usaha yang kita miliki. Namun usahakan selalu memutar dompet usaha kita atau keuangan usaha kita untuk bisa mengelola dan mengembangkan usaha kita. Dan juga jangan sebaliknya, jangan terlalu sering menggunakan dompet usaha kita untuk keperluan pribadi kita. Di mana memang dalam sistem akuntansi hal ini diakui dengan istilah prefer. Prefer kan mengurangi keuntungan. Kalau terlalu sering kita menggunakan dompet usaha kita kepada pribadi kita, tentu itu akan mengurangi laba kita sehingga usaha yang kita harapkan bisa memperoleh keuntungan cukup banyak dan bisa berkembang untuk jangka panjang sustainable bisa-bisa menjadi usaha yang berumur pendek dan tidak bisa berkembang lebih lanjut. Nah, terus di sini juga hal yang menarik harus kita perhatikan bahwa dengan usaha itu kita akan menghandle atau mengelola operasi perusahaan. Jadi memang terkadang beberapa strategi perusahaan yang ingin menguasai perusahaan lain atau menguasai bisnis lain tidak bisa serta-merta menguasai gitu. Jadi salah satu caranya misalnya perusahaan terbuka bisa dilakukan dengan pembelian saham pada perusahaan tersebut secara mayoritas. Nah, tapi kalau memang itu nggak bisa kan, karena perusahaan tersebut tertutup, maka salah satu opsi lainnya merupakan dengan cara penggabungan usaha ini. Jadi kita bisa melakukan penggabungan usaha sehingga ketika perusahaan itu menjadi bergabung dengan perusahaan kita, maka kita bisa mengendalikan operasional perusahaan tersebut. Namun jika ada juga cara yang lain. Jadi dalam sistem kompetensi itu keunggulan, oke saya ceritakan ya. Ada 3 jenis keunggulan. 3 jenis keunggulan. Pertama, yang kedua, komparatif. Ketiga, nah, 3 jenis keunggulan ini menjadi suatu hal yang penting kita pahami bersama. Maksudnya competitive advantage adalah
suatu keunggulan kelebihan yang dimiliki oleh satu badan usaha, di mana dengan keunggulan tersebut dia mampu bersaing dengan produk lain karena dia memang memiliki keunggulan pada produk yang dia miliki. Jadi benar-benar fokus pada kualitas. Sebagai contohnya adalah negara Singapura. Singapura benar-benar menjaga kualitas barangnya, atau Jepang, kualitas kualitas barang itu benar-benar dijaga. Jadi dengan barang yang serupa, misalnya produk mesin yang dibuat oleh Jepang bisa dijual dengan harga yang sangat mahal karena jaminan kualitas yang sangat tinggi, high level. Jadi mungkin kita akan menemukan harga di pasaran dengan dua produk yang sama dengan made in yang berbeda, namun harga barang ini satu memiliki harga yang sangat tinggi, sedangkan satu lagi atau barang lain memiliki harga yang sangat rendah. Itu merupakan contoh dari competitive advantage, menjual barang dengan memperhatikan kualitas sebagai benar-benar fokus utamanya, menjaga kualitas. Sehingga ketika barang itu sudah bagus, maka dia berani menaruh harga yang tinggi. Kemudian kita melihat lagi perbandingan yang kedua adalah comparative advantage. Tadi kita mendengar contoh bahwa ada barang dua produk yang sama, namun satu harga tinggi, satu harga rendah. Maka yang harga rendah ini merupakan masuk dalam kategori comparative advantage, di mana ia bisa menduplikasi produk kualitas barang yang lain, namun dengan harga yang lebih rendah. Ini contohnya diterapkan strateginya oleh negara Tiongkok, di mana bisa menjadi uh, imitating dengan konsep tirunya, ATM-nya amati, tiru, modifikasi di langkah awalnya. Kemudian dibuatlah produk yang menyerupai namun dengan harga yang murah. Jadi masing-masing ini memiliki marketnya masing-masing. Memang ada beberapa orang konsumen atau nasabah atau customer pengguna yang memang mencari harga atau mencari kualitas yang bagus walaupun dengan harga tinggi. Namun juga ada orang-orang yang memang mencari barang dengan harganya murah, yang penting fungsinya sama dan harganya murah, seperti itu. Nah, sekarang ada juga konsep yang ketiga adalah compact advantage. Ini merupakan konsep yang diterapkan di negara Eropa, di mana mereka menerapkan satu jenis mata uang untuk di beberapa negara, yaitu penggunaan euro. Nah, dengan adanya compact advantage ini, maka maksudnya adalah saling bekerja sama, tidak ada lagi persaingan antara perusahaan A, B, C, dan D, dan seterusnya. Mereka saling bekerja sama dan saling mendukung, saling melengkapi. Nah, ini kembali kepada konsep yang tadi sempat Bapak bahas mengenai bagaimana kita ingin menguasai aset perusahaan lain. Sekarang dengan ada konsep compact advantage, maka terkadang kita nggak perlu harus berusaha keras menjatuhkan perusahaan orang lain. Berarti kita sesama bangsa Indonesia, sesama anak muda, seharusnya atau selayaknya kita bisa menerapkan konsep compact advantage. Minimal kita untuk mengembangkan usaha yang kita miliki. Masing-masing usaha itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi dengan konsep compact advantage itu saling bekerja sama untuk bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Begitu juga seperti hubungan kita antara dosen dengan mahasiswa. Sekarang ini tidak ada, bagi saya pribadi, saya coba menerapkan istilahnya itu compact advantage. Saya tidak ingin menunjukkan bahwa dominasi bahwa saya sebagai seorang dosen saya ini bisa segalanya. Tidak, karena saya tahu dan saya sadari bahwa banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita, generasi muda maupun orang-orang yang sudah bekerja memiliki yang memadai, kemampuan yang memadai, kemudian pengalaman yang berbeda-beda. Jadi harapan besar saya bahwa kita bisa saling bekerja sama, kemudian kita saling melengkapi satu dengan lainnya. Oke, mungkin ini sedikit gambaran di video pertama kita tentang penggabungan usaha. Jadi yang harus diingat poinnya adalah tentang usaha itu penggabungan usaha minimal 2 perusahaan atau lebih. Kemudian tujuannya apa? Untuk memperoleh pengendalian atas aktiva dan juga operasional perusahaan lain atau perusahaan yang dimiliki jadi dapat dioperasikan bersama-sama. Kemudian tadi saya juga sempat menyinggung tentang 3 keunggulan ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita. Mungkin ini dulu video yang pertama, kita lanjutkan pada pertemuan video yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa.